terkait dengan isu change climate gitu ya, isu kemiskinan, perang Ukraina, Israel dan sebagainya. Ternyata isu kebudayaan itu juga saat ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya di warga masyarakat, lebih khusus lagi di kaitannya dengan komunitas-komunitas, lebih khusus lagi ada pada golongan masyarakat tertentu. Nah, kondisi inilah yang membuat Bang Leo berpikir bahwa kita memang harus mengarahkan bagaimana menjawab isu-isu itu. Bikin program, tapi programnya ya jangan begitu-begitu aja. Gitu ya. Bikin program ya kayak, oh ya gerak jalan sehat, oh ya hari ulang tahun, oh ya apa jambore, atau kegiatan-kegiatan day yang lain. Itu agak sesuatu untuk sekelas Buta Galung Sedunia memang agak riskan. Nah, kita mari melihat bahwa posisi Buta Galung Sedunia adalah lebih kepada tataran strategis. Silakan Pak. Terus. Oras Ketua Umum doa kita salutna terlumui di Ketua Panitia Natal dipakai Tikimuna sebelum perayaan. Yang ingin saya perlihatkan sekarang ini adalah saya memakai emblem. Entah apa ada yang teringat dengan emblem yang saya pakai ini. Tapi ini dipakai pertama kali di 02/02/2020. Hari fenomenal di Tagalog, yaitu Kongres Tagalog Sedunia. Jadi isomah kita katai dalam tataran Tagalog Sedunia. Jadi untuk mempercepat waktu, oke, bantu ya, boleh Joshua. Jadi sudah berjalan 3 tahun lebih dari 10 tahun masa kepengurusan Tagalog Sedunia. Jadi semua hadani pasah, ada yang cepat karena harus dikejar, ada yang lambat karena harus ada yang ditumbuk. Nah, itu bahasa Indonesianya. Ate Joshua kan, jadi lebih bisa paham ya. Jadi molo hata na adong na di lojongan na molo hatop adong na di lojongan na molo lambat adong na di paimana. Nah, itu semua ini makom dah. Joshua ya, tahu ya. Oke, kita mulai. Apa yang terjadi dalam perjalanan 3 tahun ini? Beberapa pertemuan sudah dirintis dan dilakukan, tetapi belum sampai kepada merumuskan sebuah program. Sudah 3 tahun belum ada program. Hari ini kita coba rancang, kita pilah apa yang mau jadi program, sehingga nanti kita bisa sahkan program itu melalui Raker Sedunia. Jadi yang masuk dalam bayangan kita sekarang, apa dulu yang sudah kita punya? Yang pertama, Akta Rahut Bona Sedunia. Ini sudah dirintis, sudah resmi, sudah diteken oleh notaris. Ya, nanti yang berwenanglah yang memberitakan akta tersebut. Tetapi ini sudah kita punya. Jadi sudah mengikuti akta yang ada di kementerian. Kemudian juga sudah dibicarakan bahwa kita akan mengirim surat resmi supaya ditutup galian pasir yang ada di kampung kita itu. Terus mulai dari harian 1 lumbar ratus itu sangat mengganggu. Jalan rusak, air mengering dan lain sebagainya. Ini sedang dikonsep oleh sekretaris, langsung diteken, kalau bisa hari ini diteken berhak suraton tersebut supaya sampai kepada bupati asal di patotahon maksudnya akan susuman di pinggir kali sungai situ mandi kan. Jadi itu dua yang sudah kita siapkan. Yang ketiga adalah platform Facebook, Instagram, dan YouTube. Sebagian sudah dalam construction, ya sudah dikonstruksikan untuk mempunyai satu digital equipment sendiri. Yang keempat, sekarang kita akan masuk kepada pembentukan panja. Panja ini adalah panitia kerja
Mudah-mudahan nanti kita bersepakat, langsunglah kita bentuk panitia panja pada hari ini, yaitu hari Sabtu 9 Desember, supaya nanti panitia kerja ini merancang, merumuskan semua di tanggal 23 Desember, sehingga nanti bisa dicari satu hari tertentu di manalah kita raker sedunia. Ancar-ancar kalau bisa selesailah di Bona tahun, nanti di Februari lah kita bikin raker sedunia. Dan tentu juga sebelum raker sedunia ini nanti kepada panitia panja harus melakukan kunjungan muhibah ke Bandung, Semarang, Surabaya, sekaligus menyerahkan semacam draft untuk program kerja kita yang kita sepakati pada hari ini. Lanjut. Baik, ada beberapa pokok pikiran mengenai raker. Selamat datang Tuan. Yang pertama, ini satu pemikiran, kita akan bertemu seluruh dunia. Ada dua cara. Cara yang pertama onsite, cara yang kedua online. Asa buah parsidoho aka donga tubuta na adong di Jepang, di Amerika dan lain sebagainya. Tadok mai sebagai pertemuan hibrid melalui Zoom. Tadi waktu tempatnya di dia kita marpumu onsite nanti kita bicarakan. Sedangkan online nanti melalui Zoom. Kita harapkan nanti ada 100 orang kumpul secara onsite, 500 orang secara online. Ancar-ancar pertengahan Februari, persiapannya Desember ke Januari. Kemudian diharapkan peserta yang onsite siap untuk membayar cover charge, hadir di onsite 200.000 per orang. Ini dalam kerangka bahwa kita untuk kita, semua untuk satu, satu untuk semua. Inilah aplikasinya. Kemudian ada pokok-pokok pikiran. Jadi nanti di slide berikutnya ada pokok-pokok pikiran, ada 5 kegiatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan menolong siap kita yang punya ide-ide yang genuine, ide-ide yang mungkin dan bahkan bisa dilakukan dalam periode ke depan. Termasuk juga nanti di dalam raker tersebut kita akan menerima pemikiran-pemikiran dari diaspora. Kemudian juga ada diskusi kelompok. Kemudian kita akan lakukan sinkronisasi oleh tim berumus sehingga lahirlah nanti program 2024 ke 2026. Dan kita harapkan tawaran pertama tanggal 1 Februari lah kita raker. Ya, lanjut. Jadi seperti yang di depan tadi, panitia mencoba memberikan semacam pemantik, membangun satu pemikiran. Ada 5 program yang akan kita laksanakan 2024, 2025, 2026. Yang di 2024 ada 2 yang ditawarkan. Pertama adalah Manabur Boni. Yang kedua adalah Mamulosi Portibi. Apa itu? Manabur Boni adalah suatu kegiatan di mana kita memberikan bibit tanaman buah di Hutatta, di Hutagalung. Di Hutagalung Ngadong di Tarutuk, mana Hutagalung Marserak, kita akan memberikan, bisa ditanam di halaman rumah, bisa ditanam di pinggir sungai, bisa ditanam di tempat-tempat strategis. Kita belum menentukan berapa banyak dan berapa besarnya, tetapi untuk memudahkan kita akan sediakan 10.000 bibit pohon alpukat. Ini hanya pemantik. Apakah itu cocok? Apakah ada tanaman lain? Tentu kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk melakukan apalah yang pas ditanam di masing-masing lahan tersebut. Kita rencanakan April 2024. Jadi ada lebih tinggi dah. Rapatana boleh lebih tak atur waktu, jadwal dan lain sebagainya.
mungkin sebagian dari kita akan berangkat untuk melakukan seremonial dan serah terima sekaligus menuntun bagaimana proses penanaman bibit tersebut bisa berlangsung. Kemudian yang kedua, mengulosi seperti soalnya taboto hutang tak terlalu mahir Tagalog. Kita dikenal sebagai pembuat ulus atau tapi tidak pernah terberita. Labatanna bahita sendiri pun mungkin tidak pernah langsung memesan dari Tagalog. Ini menjadi pertanyaan. Kita na Tagalog tuhutat tayo daw memesan ulos. Ini yang dulu coba kita pikirkan, kita kembangkan, dan nanti bersama Dekranasda yang ada di Tabut kita melakukan pelatihan-pelatihan supaya saudara-saudara kita yang ada di Tagalog pun menjadi lebih produktif, volumenya jadi tinggi, kualitasnya juga semakin bagus, dan dibantu dengan platform digital. Kita harapkan kita sudah bisa mementaskan pameran baik di Tarutun maupun ada di Jakarta minimal 1 kali. Kita rencanakan Agustus 2024. Lanjut 2025 Onma program pertama namanya Podana 5 Korsea dolau takas 2000 hamu ahal patani Podana 5 Poda 5 ada 5 Poda. Pertama, kita akan buka dalam sebuah kebangunan rohani, kemudian kita akan membangkitkan lagi falsafah budaya opung kita sejolo-jolo dulu yang berkata paias roham, paias pamatang, paias parabikanmu, paias jauh, paias alamanmu. Artinya, kita harus berdoa, kita harus menjaga kesehatan, kita harus berpakaian santun, kita harus menjaga rumah kita, rumah yang baik. Kemudian kita juga harus ikut di dalam kebersihan lingkungan. Kita rencanakan April 2025 lompat Martong Moraja. Nah, isong mahita kita coba maju lompat katai sudah kata rimot tuan adat paradatan doa budaya yang ada di kita Tagalog mobi molope sian dua berbeda-beda. Hai, betul-betul mah kita sepakati sebagai sebuah budaya yang sama-sama kita junjung tinggi. Jadi asal udah ada angka perbedaan, non kalau berbeda-beda kebiasaan, las boy matong onma bibitna gabe adong perbedaan manang perbedaan. Ya, nah, kita harapkan di Agustus 25 sudah sampailah kita di situ. Nah, metodologinya nanti kita belakangan saja, yang penting kita tetapkan dulu setiap daerah boleh berbeda-beda tapi jelas dan tertulis. Kemudian periodenya 2025 baru lanjut 2026 ison mahita molo Tuhan berkehendak tabay masong sada pesta bulut las ison matong teruskan, tersimpulkan, teringat tuh adat budaya. Pengurus harus berbasis pada budaya Maropopu, di mana ketua kita nanti harus setiap ketua di wilayah-wilayah itu harus diwakili oleh 6 wakil ketua nama Maropopu. Pengawas pun mulo adong pean menaka pengawas harus juga diwakili 6 wakil nama Maropopu. Nah, pendiri-pendirinya atau pengurus inilah kalau bisa betul-betul sada mahita di bagasan perwakilan nama Popon. Kita juga akan mengadakan pesta raya, kemudian kita akan meluncurkan digital book di mana isinya adalah tentang Tagalog Nabolot dan juga buku budaya yang sudah kita adopsi. Kita rencanakan Agustus 2026 kita bisa laksanakan kegiatan tersebut. Baik, jadi itulah dulu pemantik yang bisa saya coba sampaikan kepada kita semua dalam satu pemikiran seperti yang dibilang tadi oleh Ketua Umum. Bisa kita lakukan semua, bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana, tapi bisa juga kita lakukan sebagian, tapi jangan sampai nggak ada yang kita lakukan.
Nah, ini yang menurut saya menjadi satu tugas yang nanti kita diskusikan bersama, kemudian kita bentuklah panja bekerja, kemudian raker, tugas panja menjadikan raker itu yang merumuskan, hasil raker itulah yang nanti kita serahkan kepada ketua umum sedunia untuk dilaksanakan. Jadi molo tahu japon ketua umum lapatana daiko kita matong memberi tugas kepada ketua umum. Nah, melalui raker inilah kita nanti di bulan Februari kita rumuskan, kita serahkan kepada ketua umum. Jadi sahab Maita Sonari di kita berdiskusi, saya kembalikan kepada moderator. Boleh Pak? Cukup Pak. Boleh nggak lagunya itu dikurangin itu? Yang di mana tuh nyanyinya itu? Jadi terganggu kita. Kalau bisa nyanyinya di bawah aja, jangan di atas, supaya nggak sia-sia kita kumpul. Tapi suaranya merdu Pak. Oke. Ya. Ada 3 hal yang penting dari apa yang dipaparkan oleh Bang Leo. Yang pertama itu terkait dengan seluruh program ini tak mungkin berjalan tanpa adanya satu kolaborasi. Kolaborasi itu bisa dari berbagai aspek. Ini adalah aspek dari keberadaan umat. Kemudian yang kedua, program-program yang ada ini bukan sifatnya program aksi berupa program, tapi bisa program ini menjadi satu gerakan, ya. Jadi bukan melulu sebagai satu program yang berpusat, desentralisasi itu ada di Laut Bola Sedunia. Bisa saja nanti salah satu program itu kita delegasikan di Laut Bola di Sibolga, di mana, tetapi representasinya adalah Laut Bola Sedunia. Bisa jadi berbagai trik itu bisa kita lakukan. Dan yang ketiga adalah engagement. Nah, ini yang penting, keterlibatan dari kita. Di mana posisi kita? Keterlibatan kita dari apa yang dipaparkan oleh Bang. Saya beri waktu dulu buat ketuk, tapi 3 menit. Pas lagi orang keruk gimana? Jadi gini, terima kasih buat Kandidat Doktor Pak Leo. Tuhan memberkati, tahun ini dia selesai doktor manajemen. Tapi sama-sama kita tahu, seperti ceritakan tadi, apapun planning itu harus dilengkapi dengan unsur sumber daya. Ada sinkronisasi antara harus begitu perencanaan dengan money, metodologi, mesin. Di mana yang kira-kira kita harus SWOT dulu salah-salah. Untuk yang ini harus kita SWOT, kita analisis dulu kelemahan dari mana. Menurut saya program ini bagus, tapi mungkin bobotnya yang harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita untuk melaksanakan. Simpelnya tentang dana, daya, dan waktu. Yang 3 ini. Jadi kalau menurut saya, pertama kita bentuk aja dulu panja, panitia kerja, dan yang saya minta keduanya langsung Pak Leo lah, ya kan? Dan dipilihlah dari kota Garut ini yang bisa mendukung. Kalau bisa jumlahnya ganjil, kalau nggak 5, 7, 9, supaya ada keputusan. Dari sini nanti baru kita analisa. Biarlah panja ini menganalisa mungkin nggak, visible nggak, baik dari segi daya, dana. Contoh nih, dibuat kita harus roadmap apa namanya istilahnya itu yang mengenai itu roadshow apa namanya roadshow terhadap Bandung, Semarang segala macam. Nah,
di sini saja harus kita lihat juga. Ada sambutan dari yang ada di sana, dan ada yang dari kita, dan kembali lagi, Panja nanti memikirkan dananya. Semua ini yang saya tekankan dananya. Puji Tuhan, mudah-mudahan saya masih dekat dengan keluarga Arion, masih bisa mungkin kita harapkan, tapi nggak bisa 100% dari dia. Saya mungkin masih dekat dengan keluarga Bangka, karena pengalaman saya selama 10 tahun di Jabodetabek, Huta Galung itu memang dukungannya bukan main. Tetapi dari kita sendiri juga harus ada kontribusi, terutama di bidang dana dan waktu. Saya rasa sekarang Panja itu dulu kita tetapkan, kalau isinya ini menurut saya bagus. Contohnya, kalau kita tidak mampu menanam boni 10.000, mungkin 2.000, tapi boninya tetap berjalan, cuma jumlahnya karena alpukat yang saya dengar baru-baru aligator itu 50.000 per pohon. Kalau 10.000 udah 500 juta Bang Usama. Mungkin nggak 10.000 misalnya ya. Kita dari saja dari uang kita. Begitu pun yang lain. Iman Yosanahu adalah ada secara prinsipnya puji Tuhan mulai di apa di Bapak Leo dari Papa Ronon Ibu suka sakamuma akan waktu buku untuk masukan selanjutnya mulai. Jadi Bang, sabar dulu Bang, nanti menjawabnya Abang sekaligus. Jadi nakiningan khusus untuk ketut. Jadi sonari itu hitam nama rokok. Sedia akan mulai. Sehingga Tuharian manangsian patonggus. Sahali amang lobrin na sahali tong ikon patonggus ya. Ade, sa patonggus baru itu surga. Terus betul. Patonggus sebelum motong dari surga. Oke, nah. Jadi siapa tuh Parjo? Baru menon terakhir Mbak Datu Harian. Selamat datang Horas, Inang, dalam kondisi yang puji Tuhan. Amang koordinator, amang ketua. Jadi nggak tulu paropak jalan. Jadi jangan B. Oke. Baik. Ali Omas Artu nama Ropoku. Membaik pendapat saya nama Ropoku. Dimulai saya Partombus. Saya Partombus. Maraturan mah. Di sini. Oh, Ali jumjung mah itu dulu. Saya Partombus. Jumjung mah itu. Jumjung mah itu saya Partombus. Oh, jumjung mah itu. Saya 2, tolu, 4, 5, 7, 8, siap. Jadi isema. Sepakat mah itu tuh amang opung studio tuh. Sepakat. Oke, pasak. Alai Holland 2 menit. 2 menit. Jadi mau lihat akhir dari 4 orang Amang Sikualeu sungguh bagus. Ini adalah programnya Molohon uang nggak mau sebagai project artinya project yang greenfield, project baru. Jadi satu gaun kaki dot Amang Ketua Umum bahwa ini sejujurnya harus melewati fase visibility study. Jadi kita harus juga menghitung resourcesnya, kapital dan resources manpower. Di samping itu juga kita juga nanti harus menganalisa siapa yang jadi stakeholders. Itu pun harus melakukan engagement. Contohnya kita menanam buni, diizinkan nggak tempat itu. Berarti stakeholdersnya adalah RT yang ada di situ. Kita harus melakukan engagement. Jadi semuanya itu bila perlu kita rate-nya 50, 60, 70. Kalau misalkan 30, wah ini sangat sulit ini. Kita harus cari strategi begitu. Jadi saya sangat setuju sekali. Jadi kita lakukan visibility study, SWOT analysis tadi sudah bagus sekali. Apa weakness kita, apa strong kita, dan apa opportunity yang dari kita. Aku yakin dalam puji Tuhan mungkin kita akan banyak
strongnya. Jadi itulah, kalau saya menganggap ini kita anggap sebagai typical projects yang harus kita lakukan oleh ATM. Luar biasa, pas 1,9 menit. Pak Sapma tuh sebelum moto, berdiri dulu sebelum moto. Sebelum moto ada 2, 4. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sedikit berkomentar bahwa yang disampaikan oleh Amang Tua Leo ini memang beberapa saat yang lalu kita juga sudah membicarakannya, tapi belum sampai ke floor seperti ini. Makanya ini adalah kesempatan yang baik untuk sebenarnya waktunya agak kurang kita berdiskusi. Lalu saya akan dapat lebih praktis. Bagaimana kalau semua rencana kerja ini sudah tuangkan dalam implementasinya, kita mempergunakan yang namanya konsultan. Pekerjaan begini konsultan kecil saja ini, dengan biaya kurang dari 100 juta. Kalau perhitungan saya, karena saya konsultan. Karena objeknya sedikit, kecil. Dan ini menjadikan peluang juga untuk mungkin saudara kita dari Universitas Manajemen di Medan yang tahu lingkungannya untuk mengerjakan program kita meet and link lah supaya dengan rencana kita ini. Jadi sebenarnya kita yang di Jakarta mungkin sebagian besar karena kendala waktu, kesempatan dan segala macam mungkin agak susah mengerjakan sendiri. Pergunakan konsultan yang ada karena ini bukan proyek yang besar dan ini juga bukan hal yang terlalu rumit. Tapi juga yang paling penting yang dikerjakan nanti jangan duplikasi dengan program-program kerja dari negara lain. Karena kebetulan ditutup tidak hanya kita. Nanti ada konteksnya sama program yang nomor 2 tadi yang mengenai mengurusi OTW tadi. Nah, itu ada konteksnya nanti. Dulu kami pernah diskusi sama Bang Tua Leo. Belum putus memang, mudah-mudahan kesempatan yang lain melalui konsultan nanti bisa mendapat input yang lebih fix. Saya kira demikian. Terima kasih. Langsung matu Datu surga. Jung mak tidak. Datu surga. Amang Opung Bang Nas. Jadi pola tema dihinta Datu surga. Sudah si Bang Nas. Perlengkapan. Masih si Bang Huas. Oh. Namanya Abang. Jadi, oke, jadi kalau secara pengatusan nah koordinasi hari dengan amat amat koordinasi langsung amat tua koordinasi dunia maupun amat tua Leo langsung ini Mamuda Isa. Pada prinsipnya oke, walaupun masih itu adalah masih miniatur saya melihat. Karena kalau kita bicara sampai tahun 2030 itu kan berarti itu besar. Oleh karena itu nggak apa-apa ini menjadi satu awal dulu. Dari sini nanti amat tua kita buat nanti sebagai grand desainnya ataupun yang menjadi grand strateginya. Yang kemudian kita bisa buat itu menjadi blueprintnya Raut Bonasi Dunia. Jadi ini bukan gawainya P2SAG. Tapi ini adalah gawe daripada Raut Bonasi Dunia. Nah nanti ada tim tanknya ataupun ada tim ad hocnya. Diharap dari sini nanti muncul tim ad hocnya yang kemudian kita susunlah apa tadi yang tahap tadi seperti tadi. Apakah nanti itu mau kita menggunakan ada technical assistant? Tapi menurut kami itu sangat mahal. Ya belum tentu bahwa itu ini dengan konsultan tadi. Tapi nggak apa-apa. Sebagai ini nanti kita bicarakan dalam tim tank saja. Gimana siang Datu Surga? Prinsipnya oke, sepanjang itu satu untuk semua untuk satu. Semua ini Pak. Lihat ya Pak. Mata sapi yang langit. Langsung Pak. Ulah nama sih. Bola namang Tony dah. Jadi, olah di perjuru lebih pasal kita tutup BDG tanya jawab masalah program putar dalam sedunia. Walau menurut tahu, dah boleh itu kada boleh dari kata batu pari puata. Siranya putar 7 bulan hari
si pare hatta itu ke program kerja na bagus di kita Markau Tegalu sebenarnya dok dia kadang anak keningan mau sih na imata sa pihak kebetulan orang nawison satu olok baru tadi do pihak kepetapan jolma alai pak tua na si tadi asoro kurupan ini alat hujaha do iso adung do wida iso di hari program itu tahu bapak tua iko nomor 2 ini tentang galian mau raksana bulan tu makatay baru langsung do sinikson bupati di Hotel Arion di Kimar Pesta Persilitu do rodo si sinikson bupati rodo si Taripan ate bapak tu ate makatay baru jadi aku tanya soal bapak tu mana tu tadi waktu masalah di H2 ima hani tambang pasir kebetulan kalau hober bison holanau nunai na asli Persidubandi Mariri di H2 marhotor makai manohan martohan itu nahur kurun pali jala itu apa tuan akabari tapi sakuta tu auto mulu nisi amak tua si polta si dia tuan nabi itu Italia so di mana tu memang tuahu jadi keluhan tu memang sudah sudah itu sana alai saya contoh napel final tu di sini dan barani halakin inna marahan ay kebetulan besarnya sidik sodo kepunasan dan pagpasan laut bagi di sini kerjasama dengan kepala kampus si jabatan si jabatan adong do tetangga kutong di sini penjara mo ala nangarok surah izin na halakan nangarok surah izin na buelo karejo ino tani waktu tu si jalahu sengaja ruang mulak betul-betul memang ala di galian pasir di toruhan marurus do pudi-pudi di jabui memang ala yang rumah dia inisiatif sewa ma karejo 2 harap isi mabad bajaro jadi asa tahu onu nang lutsur mengdeuli di bapak tua jadi di jolo jabu nami do di ban perbutai portal mulanong masuk di pungut 2000 parkir di hita pe na badungat tu kamasyan langat tong isi jadi maksud tu no pali babat nauli mo pali tang waktu galian on memang tiki husuk ko si Nixon da kanong alus di mana na pasti marnatal marmoda tao kami perdarutung di Hotel Arion Astolong menit rodo hudda kami do khusus si Nixon hudda kami do si Taripan alai nak jawab di besok mau lima jadi nauli mau tutu aro program di sono semua mau lihat mau tak sehingga hutak tai X tu di nauli iman ala nak ko X itu mati nauli saya tong masih holau lain mula mari itu si iman tidak mau lihat mantap tuh hahaduli mas menari perjolo ma sian tuan nabitu Jung mau tuan nabitu abang hahaduli abang Gideon tuan nabitu oh jatuh mantap jadi siang kami kepada deputa Tuan Nabi itu mulai yang terlebihnya anak beliau dan sudah nak karena terlibat kebetulan mungkin sering dan hampir setengah-setengah saya 6 bulan di Taruduk 6 bulan di Jakarta di Bekasi doang jadi saya tahu semua kantong-kantong Huta Galuh di Tapanuli Utara sampai ke Tapanuli Tengah termasuk Pasikama ada poti kantong-kantong dalam Pagar Batu, Monandolo, Lubusika, Utanami, Poriana. Jadi kalau usaha dari kami sebetulnya kalau soal namanya nggak disinggung nanti masalah galian pasir yang sekarang paling sangat kritis dan kita harus kasih perhatian itu masalah penebangan ilegal. Itu luar biasa teman-teman. Itu si Taripan DTP itu merekukan karena itu pusat tangan itu.
Jadi aku terlibat kemarin di kampanye berbulan-bulan. Ini program kami salah satu, tapi karena beliau gagal, program itu ya tertunda semua. 2 hari yang lalu, 2 orang korban di Sipahutar. Di Sipahutar itu ada hutan galung 2 kampung, termasuk Celedon. Ini siapa? Iya, Ledon. Celedon, pas Sipahutar itu. Di Sarunda ada 2 kampung juga, Ciramses. Saya tahu semua kantor hutan galung karena saya masih lahir di sana. Itu 80% lahan itu sudah kritis, alias kosong. Termasuk kemarin kejadian di Makassar, sampai sekarang tidak ketahuan di mana mayatnya. Itu gunung semua sudah gundul. Itu dapat izin dari siapa? Bisa saya nak gul mereka, menebang pohon itu semua. Jadi saya minta tolong kepada kita semua, apalagi Amang yang terlibat tadi, Amang Ketua Umum Sedunia, Amang Leo juga, kita sudah dari Solo. Ini salah satu yang harus kita kasih perhatian ekstra kalau menurut aku. Alan au, baru lebih bulan serta untuk tuh si Bolga dia. Jadi melihat memang ini yang saya minta perhatian dari kita semua untuk memperhatikan lahan kritis di atas Barita, di Singkap, di Apotik, semua kantong-kantong Huta Galung melihat. Ada menempel halnya dalam setengah minggu. Oh, Melihat horas tambahan. Minta waktu 1 menit. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengajak saya tadi ke sini. Sebenarnya saya memang bukan pengurus Perhimpunan Sedunia ini, tapi saya berkecimpung dalam kepengurusan sektor. Saya ketua sektor di Tangerang, Cisoka, Maja dan sekitarnya sudah 13 tahun. Jadi yang saya amati program ini cukup bagus, cuman ada tapi kekurangan kita yang merdongan tubuh ini ya seperti tadi itu intinya SDM. Nah ya jadi selama saya sebagai ketua sektor, kita SDM ini yang merdongan tubuh kita sudah sering mengetahui bagaimana situasi kita ya, bagaimana kedepannya mengenai SDM Huta Galung, nah Marokoku ataupun kita yang merdongan tubuh agar bisa terlaksana satu untuk semua dan semua satu. Terima kasih. Terima kasih. Berarti bantu Tuhan. Sebetulnya amang tua di Doktor BM Huta Galung. Doktor. Ada pendapat? Saya tuan nabi tuan apa? Sautik. Abang doktor. Om mau pilih tuan nabi itu. Khusus tuan nabi itu. Nah, dia ada mana lagi? Lepas itu ada Tuhan, doa ini kita pun dikiwan. Karena dia di kesehatan. Aku tahu begini nanti sudah kata ini pada itu satu umum. Padang 2 lisi di dalam. Ada tuh sih. Itu program Dohita. Oh, ada. Adong tambahanmu. Amang tua. Oke, P bisa dah. Program untuk satu putaran. Oke, boleh ya. Oke, siap. Oke, jadi terakhir Mahika tuh Hahadoni Datu Harea. Jom. Untuk sore. Jadi boleh ada mah Allah nopak lebih hari naro datu harian. Jadi gudang dora alai lambat do. Jadi perjolo mandak bola tema dihita sebutna ima agenda persiapan rapat kerja Rahobonasi Dunia Neneng Patokona tahun 2024. Jadi perjolo-jolo serta di Ketua Siduna teh. Jadi doa Amang Leo di program Munawan sangat bagus. Kami dari Poparan Datu Harian sangat mendukung program ini untuk kemajuan Huta Galung ke depan. Terlebih tuanak cucu regenerasi. Jadi kalau menurut saya sebenarnya harus dibuat dulu tadi panjang. Berjalan dulu ini ke depan baru bentuklah yang tadi mau rencana A, rencana B, rencana C seperti Opung SM bilang ada konsultan boleh,
apalagi di Bonava Sugit atar gudang do di Bonava Sugit hotel kosong kolam tiang latte naring kata baik selalu do tidak terahadut nasinya. Jadi kalau aku cukup sulit ini membuat ini, tapi kalau kita sudah bersatu akan pasti baik. Itu kuncinya. Kalau kita punya kemauan pasti akan tercapai. Jadi kami minta ke Amang Leo supaya berjalan lagi agenda Raut Bonasi Dunia, dan kita siap mendukung dari segi kerepotan. Kalau finansial belum tentu, mendukung aja lah dulu kan ya. Yang penting kami siap mendukung kerja sedunia. Boleh ada? Mulia dan Aduli Datuk ya. Bang Leo, kita sudah memasuki pukul 3 kurang 2 menit. Jadi abang sebenarnya hanya tinggal putarkan saja. Saya bisa tambah nggak sini? Boleh. Oh, ada lagi? Boleh kita tambah waktunya? Berapa menit? Kita sepakati dulu karena kita terikat dengan ketua panitia Natal ini. 5 menit. 5 menit. Kasih berapa menit, Pak? 5 menit. 5 menit. Jadi saya bicara tadi saya ingat barusan dalam program kita ini memang apa yang dikonsepkan di sini menabur bumi. Konsep kita tadi kan hanya di pinggir sungai. Tapi kalau saya lihat sekarang Sumatera Utara, terutama Tapanuli, memang sudah kritis seperti yang Tuan bilang. Sudah banyak semua lahan baru-baru di Sipahutan 2 orang anak dan ibu kena timpa longsor baru kemarin. Jadi kalau bisa usul saya, tolong Pak Leo di dalam proyek kita ini termasuk juga gimana kita membuat suatu upaya supaya pemotongan pohon-pohon dihentikan dan diadakan reboisasi secepatnya. Kita termasuk juga reboisasi. Mungkin kita bisa kerjasama dengan Kementan, bisa kerjasama dengan Pemda. Tadi seperti yang Bang Tua bilang, ada rencana kita untuk menghentikan galian C. Ternyata Bupati punya besan yang menggali. Ini KKN yang susah dilaksanakan. Saya juga begitu dulu, karena saya helennya si Tumpul. Saya pergi ke ke Pahae, minta CSR untuk si Tumpul. Sampai saya ke Meko sama presidennya Meko, ternyata yang mengerjakan semua di sana juga orang-orangnya Nixon. Jadi harus taktis dan strategik kita untuk mengadakan ini. Apa harus kita lakukan? Apakah harus melalui apa? Itu mungkin harus kita lihat. Yang penting sekarang permintaan saya hari ini juga diputuskan pembentukan panja. Usul saya langsung diputuskan anggota ketika mereka memilih. Ketua panja itu Pak Leo, sekretarisnya Pak Ishak, ya kan? Bendaharanya nanti kita pilih dari siapa. Dan saya sangat minta Amang Gideon aktif juga di sini, karena beliau ini sekarang aktif di dalam LSM Getar 08, ya. Dan jangan kita bawakan ke sini. Kita pasti ada 2 pemilihan, ada yang pilih Anies, ada yang pilih yang lain. Nah, jangan dibawa-bawa ke Huta Galung. Satu aja kita. Satu kita untuk Huta Galung, satu semua. Jangan kita terpecah karena pemilu dan politik. Kita bangun Huta Galung dulu. Itu usul saya. Cukup demikian. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Umum. Jadi inilah penghujung di acara diskusi kita, Bang. Tadi sudah kesepakatan kita hanya dikasih waktu 5 menit oleh Ketua Panitia Natal. Ketua Panja Pak Leo setuju? Setuju. Sekretaris Pak Ishak setuju. Kita cari nanti pembenahan tuh, menjadi kartu. Kalau usul saya bendahara Pak SN. Tuh, setuju. Pak SN. Ya, ada dulu. Ya. Pasal dulu. Jadi KSB sudah terbentuk hari ini. Saya tanda tangan nanti. Terima kasih. Nggak bisa cepat ya, bisa nolak. Udah nggak bisa nolak. Pasrah aja, pasrah. Baik. Jadi begini, sabar. Ketum, Molo Panja 2 bulan, 3 bulan Pak, di lain waktu. Saya tanya kalian, berapa lama kalian sanggup untuk membuat tol dalam referensi program ini? Terhadap RKS, rencana kerja. Karena itu dia yang hasil. Jadi dijawab non sekalian oleh ketua. Kalian harus
ketua. Jadi secara manajemen harus mengerti sinkronisasi man, money, metode, mesin, material. Harus di-swap supaya kita bisa bikin program. Dan saya minta ini dijadikan master plan. Bukan hanya untuk 6 tahun, tapi untuk 10 tahun sampai tahun 30 masa kita sejujurnya. Begitu. Terima kasih. Lihat ya Bang. Pasal untuk Bang Leo, panelis, penggagas, dan sekaligus juga leader di panitia kerja. Pasal. Baik, jadi Mau disampaikan Bang? Tidak perlu catatan? nggak usah sini agak besar Pak. Mau lihat ya Mak, di hita saluhutna, di hita kenapa kolong Buta Galung sedunia. Terlebih di ketua umum sehat-sehat saat manon di masa 2030 dah sehat-sehat. Asal kita sudah mamereng akan realisasi apa yang menjadi program sedunia. Jadi dari beberapa tanggapan tadi pada dasarnya saya boleh simpulkan itu adalah tindak lanjut daripada apa paparan yang telah disampaikan di sini. Kita memang sebetulnya sedang dalam sebuah proses dan ini adalah proses yang pertama dan yang paling awal. Nanti resminya harus raker yang memutuskan. Raker sedunia itulah yang akan menjadi penentu mana yang kita kerjakan, mana yang tidak perlu kita kerjakan. Atau mungkin ada buah-buah pikiran lain yang hadir di dalam perjalanan, itulah nanti yang akan diresmikan di raker kita. Jadi mau lihat ya Bang Muse sudah dipercayakan aledang dopi resmi di Ojakon ate. Aduan Pak, dua pen memang anda mah Ada di bawah MC. perlu di mana Ada MC. Masa di bawah ada printer, di bawah ada printer. mau dari di Ojakon. Jangan buang waktu. Ada printer Tunggu dulu, ini ketua kita ini terlalu bersemangat. Tunggu dulu, duduk dulu. Asal Bang. Duduk dulu, ya. Ada beberapa yang mungkin perlu kita jadikan benchmarking di sini. Pertama adalah hari ini, yaitu 9 Desember. Catatlah dulu ya, bahwa di sini kita sudah mengadakan semacam brainstorming, diskusi ilmiah. Kemudian seperti apa yang tertulis di depan di situ, bahwa panitia kerja akan segera bekerja di hari Sabtu tanggal 23 Desember nanti akan dibentuk pelengkapnya, kemudian akan melakukan semacam katakanlah data sharing yang mungkin setengah hari atau 1 hari untuk merumuskan semua materi-materi apa yang tadi menjadi masukan-masukan dari dihita siap kita sudah kena maropopu kadongan tubuh nami. Mudah-mudahan itu bisa memberikan satu matriks ya, satu matriks yang betul-betul gampang dan mudah dipahami, dan itu nanti akan kami laporkan kepada Ketua Umum sedunia dalam pengertian inilah dulu yang bisa kita kerjakan. Kalau memang itu nanti diokekan, maka kita mulai bergerak day by day menuju ke hari raker. Kemudian ada benchmarking yang ketiga yang mungkin juga perlu kita sepakati pada saat ini, usulan sementara 1 Februari lah raker yang akan kita lakukan. Artinya kurang lebih sekitar hampir 2 bulan lah ya, hampir 2 bulan. Itulah tanggal resmi yang mau kita jadikan sasaran. Kalaupun berubah tentu nanti akan ada laporan-laporan disampaikan di dalam perjalanan. Tetapi sepakat dulu, artinya inilah menjadi tanggal resmi di mana kita melakukan raker sedunia. Ya, tadi metodologinya kan sudah dikasih tahu kita akan lakukan secara hibrid ya. Mengenai angka-angkanya nanti mungkin bisa berubah di dalam perjalanan, tempatnya juga nanti akan kita pastikan di mana-mana. Itu nanti akan kita lakukan setelah rapat di Sabtu 23 Desember. Mengenai kunjungan muhibah ke wilayah-wilayah tertentu, sebetulnya ini bagian daripada kita mengajak Buta Galung akan mengatur hutan adong di wilayah-wilayah. Terkait ini pun nanti biarlah Panja yang akan memikirkan ISEMA tu Bandung, ISEMA tu Semarang, ISEMA Musetu, Surabaya, Batam, Medan, dan sebagainya. Adong lebih tikisi pelan-pelan lah ya, tapi kami akan selalu laporkan itu nanti kepada Ketua Umum
siapa menuju apa pada tanggal berapa untuk melakukan apa. Maka sesungguhnya nanti kita akan secara bergulir. Nah, kita harapkan juga mungkin per 2 mingguan nanti, sekretaris dah, secara 2 mingguan kita akan mengadakan tatap muka, apakah melalui Zoom ataukah melalui onsite. Nah, sampai kita nanti resmi memasuki minggu-minggu terakhir menuju Februari 1. Di situ mungkin akan lebih banyak lagi nanti kepanitiaan ini untuk melakukan hal tersebut. Jadi singkat kata, kalau saya tampung semua usulan-usulan yang tadi, Palwasamu Majolo kami panjang untuk merangkum semua usulan-usulan yang ada tersebut sehingga kami bisa buatkan dalam sebuah matriks. Nanti secara resmi akan kami share lah. Dan tetap setiap waktu, setiap saat, setiap kita nama keholongi kita galuh, silakan untuk memberikan masukan-masukan asal terbuyan tadabot rencana kerja yang terbaik untuk raker Hutagalung sedunia. Asal nanggapi mari supaya nonton kongres Hutagalung sedunia ini kan. Jadi itulah dulu Pak Ketum, saya udah tampung, saya coba tangkap, saya setujui juga untuk ditunjuk menjadi ketua panja bersama sekretaris adikku dan bendahara SM, dan saya berharap Tuhanlah yang menyertai dan memberikan kesehatan kepada kami semua, terlebih juga kepada kita semua di dalam menjalankan program Hutagalung Rahubona Sedunia. Imajolo tanggapan dari saya. Kuasa mulak musetu MC.